selamat datang di Podak, Podcast Dadakan. Bersama saya, Yosefa Srinesta Pasari. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan di masyarakat mengenai partisipasi politik yang positif di era digital. Jadi dengan hadirnya teknologi sekarang ini, masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi tentang politik melalui media sosial. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita sudah hadir bersama kedua narasumber kita. Halo, Kakak. Perkenalkan, nama saya Mardini Tae. Saya Anastasia Bolemere. Jadi Kakak Mardini dan Kakak Anissa ini adalah mahasiswa dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Nusa Cendana. Yang katanya mereka berdua ini sangat suka ya dengan dunia politik. Iya, kami sangat suka. Oke. Perbincangan kita pada hari ini, menurut Kakak Mardini dan Kakak Anissa, mengapa partisipasi politik itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Jadi menurut saya partisipasi politik ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena memungkinkan kita untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, di mana ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Menurut saya, melalui partisipasi politik ini, kita dapat menyuarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan munculnya teknologi sekarang, kita dapat berperan atau berpartisipasi dalam proses politik. Baik teman-teman, jadi menurut Kakak Anissa dan juga Kakak Mardini bahwa berpartisipasi dalam dunia politik itu sangat penting, di mana kita dapat menyuarakan pendapat kita kepada pemerintah melalui media sosial ya. Oke, baik. Yang berikut kita lanjut ke pertanyaan yang berikut nih. Menurut Kakak Mardini dan juga Kakak Anissa, bagaimana peran teknologi digital dapat mendorong partisipasi politik yang baik di masyarakat saat ini? Teknologi digital telah menjadi alat yang sangat penting dan sangat kuat dalam mendorong partisipasi politik. Melalui media sosial, platform daring, dan juga aplikasi mobile, masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi politik, kampanye, serta debat publik. Orang-orang bisa dengan mudah mencari informasi tentang kandidat, isu-isu terkini, dan juga program pemerintah. Selain itu, mereka bisa berpartisipasi langsung dalam diskusi melalui media sosial, menandatangani petisi daring, ataupun bahkan ikut dalam aksi-aksi secara virtual. Jadi, kemudahan ini mendorong lebih banyak orang, terutama generasi muda, untuk serta dalam proses politik. Misalnya, kampanye digital untuk kesadaran politik atau ajakan memilih telah terbukti berhasil meningkatkan jumlah pemilih di kalangan anak muda. Teknologi juga memungkinkan adanya transparansi yang lebih tinggi, di mana publik bisa lebih mudah memantau kegiatan para pemimpin dan menuntun akuntabilitas. Berikut, apa saja sih tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam partisipasi politik di era digital? Jadi meskipun teknologi digital telah membuka banyak peluang, tapi kita harus ingat bahwa teknologi digital juga mempunyai tantangan besar yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran disinformasi atau berita palsu. Di era digital saat ini, informasi yang salah bisa menyebar dengan sangat cepat dan mempengaruhi opini publik dan dapat mengubah polarisasi politik. Jadi ini dapat mengganggu proses kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Jadi selain itu, ada kesenjangan digital yang menyebabkan tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ini menciptakan ketidakadilan dalam partisipasi politik, di mana mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang memiliki akses internet mungkin tidak terlihat secara aktif dalam proses politik. Akhirnya, privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian besar, terutama dengan meningkatkannya penggunaan data pribadi dalam kampanye politik. Jadi menurut Kakak Mardini dan juga Kakak Anissa bahwa media sosial ini juga memiliki tantangan tersendiri, di mana dapat menyebarkan informasi-informasi palsu mengenai politik dan juga dapat menyebabkan disinformasi ya. Oke, yang berikut ke pertanyaan berikut nih, bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi secara positif di era digital? Jadi untuk berpartisipasi positif di era digital ini, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyaring informasi. Edukasi literasi digital menjadi sangat penting agar orang bisa membedakan mana informasi yang valid dan mana yang tidak valid. Dengan lebih sadar akan kualitas sumber informasi, partisipasi mereka dapat lebih berdasarkan fakta dan argumen yang konstruktif. Jadi selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan teknologi untuk ikut terlibat dalam diskusi atau inisiatif yang mendukung perubahan positif.
seperti ikut serta dalam forum diskusi yang sehat, berpartisipasi dalam survei politik daring, atau bahkan membentuk komunitas yang peduli pada isu-isu tertentu. Kampanye digital yang kreatif dan inklusif juga bisa membantu menyuarakan pendapat secara luas tanpa mengesampingkan etika komunikasi yang baik. Oke, jawabannya sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi benar ya kalau kakak Anissa dan juga kakak Mardini ini mahasiswa yang sangat aktif ya dalam dunia politik. Oke baik, terima kasih ya untuk kakak Mardini dan juga kakak Anissa yang sudah ikut dalam podcast kita hari ini. Jadi kita sudah membahas bagaimana teknologi digital membuka peluang besar bagi kita untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik, dari mengakses informasi hingga terlibat dalam diskusi dan advokasi. Ingat, di era digital suara kita memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi, mari kita gunakan platform untuk menciptakan perubahan yang positif. Sampai jumpa di episode berikut, tetap kritis dan terus berpartisipasi. Salam Pancasila.